Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله عز وجل. Kita akan membahas mengenai firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang menasabkan diri mereka kepada Islam. Aliran-aliran atau kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Tetapi sebelumnya kita perlu mengetahui firqah yang berada di atas kebenaran al-haq. Karena kalau ada firqah yang sesat, tentu ada firqah yang hak. Firqah-firqah yang sesat begitu banyak. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan jumlah mereka ada 72 firqah. Sedangkan yang hak hanya satu firqah.
hanya satu, tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang, satu. Akan tetapi kesalahan dan kesesatan berbilang, jumlahnya banyak sekali. Oleh karena itu bid'ah di dalam Islam tidak bisa ditentukan jumlahnya berapa, ratusan, ribuan dan seterusnya. Dia berkembang terus. Tapi al-haq dari dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus ke depan, lurus. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada sabilullah mustaqiman." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subul mutafarriqatun, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi." Hadhihi subul bentuk jamak dari kalimat lafaz sabil. Bentuk jamak dari kata sabil. Sabil bentuk jamaknya subul. Inilah jalan-jalan ya ibadah mutafarriqatun, yang bermacam-macam, bercerai-berai, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi. Atas setiap jalan yang bermacam-macam, yang bercerai-berai, yang berfirqah-firqah, ada syaitan yang berdiri di atas di jalan itu. Setiap jalan yang bermacam-macam itu ada syaitan yad'u ilaihi, yang mengajak manusia ke jalan itu. Thumma qala, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya inilah jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, sesungguhnya inilah jalanku, jalan Allah yang mustaqiman, yang lurus, yang setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali setiap orang yang salat memohon kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang bermacam-macam itu, yang bercerai-berai itu, yang berfirqah-firqah itu, yang berkelompok-kelompok itu. Akibatnya fatafarraqu bikum 'an sabili, maka kamu akan bercerai-berai, berpisah
Dari mana? Dari jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabili. Huruf fa dalam ayat yang mulia ini, huruf fa litakib, yang mengiringi kejadian yang sebelumnya. Ketika kamu masuk ke dalam subul, jalan-jalan yang bermacam-macam ini, yang berfirqah-firqah itu, maka langsung akibatnya kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah. Hadis yang mulia, sebuah hadis yang sangat besar sekali, hadis yang sahih, yang telah dikeluarkan di antaranya oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya Kitab Sunnah, dan lain-lain banyak sekali. Dari jalan seorang sahabat besar yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis untuk kami dengan tangannya, yakni garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah, seperti tadi. Jadi Rasulullah SAW menafsirkan langsung ayat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Karena beliau SAW orang yang paling alim terhadap kitab Allah. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui, pertama, bahwa al-haq, kebenaran, satu, tidak berbilang. Karena beliau menyebut hada sabilullah, hada sabilullah mustaqiman, dengan bentuk mufrad, tunggal. Hada sabilullah mustaqiman fattabi'uhu. Yang kedua, diperintah kita untuk mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jalan yang lurus ini jalan Allah. Jalan Allah adalah al-Islam. Setiap orang yang berada di luar Islam telah berpisah, bercerai-berai dari jalan Allah, telah keluar dari jalan Allah. Setiap orang Islam Muslim yang tidak berjalan di atas sabilullah, jalan Allah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain berada di atas sunnah beliau, karena beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman, ini jalan sunnah beliau. Oleh karena itu sebagian ulama salaf seperti seorang tabi'in besar Mujahid menafsirkan subul adalah al-bid'ah, berbagai macam bid'ah. Sedangkan berfirqah-firqah, membuat kelompok-kelompok, sekte-sekte, aliran-aliran atas nama Islam, merupakan bid'ah yang sangat besar dalam Islam. Oleh karena itu, hada sabilullah mustaqiman, ini jalan Allah. Jalan Allah, dinullah, agama Allah, yang Allah utus seluruh para nabi dan rasul membawa dinullah al-Islam.
yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membawa syariat yang kamil, yang lengkap, yang sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga dari siapapun. Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia, dan kepada beliau diturunkan mukjizat yang terbesar yang Allah tidak turunkan kepada seorang pun nabi dan rasul yang sebelumnya, yaitu kitabullah, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikr. Siapa yang menjelaskannya? Beliau. Maka yang di luar itu semuanya berada di dalam kesesatan. Yang ketiga, dari hadis yang mulia yang merupakan tafsir dari ayat 153 surat Al-An'am, kita mengetahui secara ilmu yakin bahwa kesesatan, kesalahan, bid'ah-bid'ah begitu banyaknya, tidak terbilang, begitu banyaknya jumlahnya. Dan Nabi SAW mengatakan, membuat beberapa garis ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Inilah jalan-jalan yang bermacam-macam, mutafarriqah, yang berfirqah-firqah, yang bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Masing-masing ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan itu. Masing-masing ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan itu. Qul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Berarti selain dari jalan yang lurus mustaqiman adalah jalan-jalan kesesatan. Semuanya merupakan jalan-jalan kesesatan. Maka dari sini kita dapat membedakan kebenaran berada di jalan agama Allah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluar dari sunnah beliau. Secara pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Saya ulang, kebenaran tentunya berada di dalam dinullah. Dinullah, apa yang diajarkan dan didakwakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Rasulullah, Rasulullah adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah. Maka jalan yang lurus adalah berada di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. yakni yang saya maksudkan secara tafsil, secara terperinci. Pemahamannya, ilmu, pengamalannya, dakwah. Maka yang tidak mengikuti sunnah berada di salah satu jalan yang bercerai-berai. Dan dari hadis yang mulia kita mengetahui bahwa syaitan senantiasa mengajak manusia bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, bersekte-sekte, beraliran-aliran atas nama agama Allah, atas nama agama Allah.
setelah kita mengetahui bahwa kebenaran hanya satu, kesesatan begitu banyaknya, sekarang perlu kita mengetahui dalam pembahasan yang kedua, siapa sebenarnya ahlul haq yang berada di atas kebenaran ini. Sepakat para ulama, jadi para ulama yang dahulu dan yang sekarang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Secara ilmu, amal dan dakwah. Kenapa saya selalu mengkaitkan ilmu, pemahaman dan amal dan dakwah? Karena siapa saja bisa mengaku ahlu sunnah. Sebagaimana umumnya firqah-firqah sesat mengaku dan mendakwakan bahwa mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan belum pernah kita mendengar dari satupun firqah yang langsung menyerukan bahwa kami tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Hatta Ahmadiyah Al-Qadiani yang telah berada di luar Islam, Ahmadiyah Al-Qadiani, kaum Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaihi, mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi pengakuannya tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekufuran yang nyata. Mereka berada di luar Islam. Apalagi firqah-firqah yang lain, semuanya mendakwakan mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya, landasannya adalah Al-Kitab dan Sunnah. Tetapi bagaimana pemahamannya? Bagaimana pengamalannya? Penerapannya bagaimana? Apa yang mereka maksudkan dengan berpegang kepada Alkitab dan Sunnah? Karena sesuai dengan kaidah yang sangat besar, bahwa nama tidak bisa merubah hakikat yang sebenarnya. Yang dilihat adalah keadaan yang sebenarnya. Berapa banyak orang mengaku ahlus sunnah penamaan, tetapi pada hakikatnya bertentangan jauh dengan ahlus sunnah wal jamaah, baik secara ilmu pemahaman maupun pengamalan maupun dakwah. Walaupun sejuta kali kita katakan bahwa kita ahlus sunnah, tetapi kalau pemahaman kita menyelisih, menyimpang, menyalahi pemahaman ahlus sunnah yang sesungguhnya, maka tidak ada artinya perkataan kita bahwa kita ahlus sunnah. Sama dengan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sekedar ucapan, hatinya kufur. Karena itu nama tidak bisa merubah keadaan yang sebenarnya. Karena itu harus disertai ahlus sunnah wal jamaah pertama secara terperinci, tafsil, tidak global. Sekarang zamannya orang secara umum saja, secara global saja.
Sudah saatnya secara tafsil terperinci apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama. Yang kedua, secara pemahaman ilmu. Yang kedua, al-amal, tatbiq, penerapan. Yang ketiga, dakwah. Jadi secara terperinci dan secara ilmu, amal dan dakwah harus dilihat semuanya. Dan ini yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibn Hazm di muqaddimah ini, di muqaddimah kitab saya ini, saya bawakan di kata pengantar muqaddimah. Al-Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu yang kami akan sebutkan nanti, mereka adalah Ahlul Haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Dan yang selain mereka, selain dari Ahlus Sunnah, maka Ahlul Bid'ah. Tegas, jelas, terang dan nyata pemisahannya. Ahlus Sunnah, Ahlul Haq, karena mereka berjalan di atas Alkitab dan Sunnah, di atas cahaya nur dan hidayah Alkitab dan Sunnah, maka mereka Ahlul Haq. Yang selain dari mereka Ahlul Bid'ah. Kemudian Imam memperinci siapa mereka ini. Tafsil. Siapa Ahlus Sunnah itu? Fa innahum as-sahabah radhiyallahu anhum. Pertama, maka sesungguhnya mereka itu adalah para sahabat secara keseluruhannya. Semoga Allah meridai mereka. Maka keluarlah Syiah Rafidhah dari rombongan Ahlus Sunnah, karena mereka telah mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keluar juga dari rombongan Ahlus Sunnah firqah-firqah yang membenci sebagian sahabat, menolak riwayat mereka, dan seterusnya. Jadi firqah yang pertama kali keluar dan masuk dalam kelompok Ahlul Bid'ah, Syiah Rafidhah dan orang-orang yang mengikuti mereka, para pengikutnya dari zaman ke zaman sampai pada hari ini dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka membenci para sahabat. Bahkan bukan hanya membenci, bukan hanya marah, tapi mereka mengkufurkan, mengkafirkan para sahabat, mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah Rasulullah SAW wafat. Maka mereka bukan Ahlus Sunnah, dan mereka pun dengan tegas mengatakan bahwa mereka juga bukan Sunni. Oleh karena itu tidak ada istilah takrib, pendekatan antara Sunni, Ahlus Sunnah dengan Syiah. Dan satu hal yang sangat mustahil diadakan pendekatan, keakraban, kebersamaan, persatuan antara Sunni dengan Syiah Rafidhah. Karena Rafidhah mengatakan Ahlus Sunnah kafir. Ahlus Sunnah pun tidak akan mengakui i'tiqad, keyakinan Rafidhah, karena di antara keyakinan mereka adalah pengkafiran mutlak kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Kemudian Imam Ibn Hazm radhiyallahu taala melanjutkan kata-katanya. Pertama Ahlus Sunnah adalah as-sahabah, para sahabat. Kemudian dia mengatakan wa kullu
man salaka nahjahum, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka. Wa kullu man salaka nahjahum, setiap orang yang mengikuti manhaj mereka. Ini tafsil. Jadi mengikuti sahabat bukan hanya sekedar cinta kepada sahabat. Semua kaum muslimin kecuali Rafidhah saya kira, dan orang-orang yang terkenal syubhat Rafidhah dan yang telah masuk kepada firqah sesat, ada sesuatu perasaan hasad, dengki dan marah kepada sahabat. Tapi kaum muslimin yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, dia cinta kepada sahabat. Jadi kewajiban muslim memang, karena Allah mencintai sahabat, maka wajib bagi kita mencintai apa yang Allah cintai, membenci dan marah apa yang Allah benci dan murkai. Kan tidak mungkin Allah mencintai sahabat kemudian kita marah pada sahabat. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Kenapa Allah memuji-muji, menyanjung para sahabat dalam Al-Quran Al-Karim berulang-ulang? Bahkan diabadikan dalam Al-Quran pujian dan sanjungan Allah kepada mereka. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Sampai hari kiamat, sampai Quran ini menjelang hari kiamat diangkat oleh Allah. Pertama dari dada hati manusia, dan Quran, mushaf semua tidak ada tertinggal satupun huruf Quran di permukaan bumi akan diangkat oleh Allah nanti menjelang hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung mereka? Karena apa? Perjalanan kehidupan mereka. Perjalanan kehidupan apa? Perjalanan kehidupan keagamaan mereka. Ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tunduknya mereka kepada Allah. Menyerahnya mereka kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Dan seterusnya. Karena manhaj adalah sikap dan cara beragamanya seseorang. Sedangkan agama dinul Islam meliputi keyakinan, i'tiqad, akidah, al-iman, meliputi peribadatan, meliputi ahkam, hukum-hukum, meliputi muamalat, meliputi adab dan akhlak dan seterusnya. Dinul Islam lengkap. Maka cara dan sikap beragama Ahlus Sunnah, bagi mereka yang mau masuk Ahlus Sunnah bukan Ahlul Bid'ah, harus mengikuti manhaj para sahabat secara tafsil terperinci. Karena itu Imam mengatakan wa kullu man salaka nahjah. Jadi pengenalan kita kepada sahabat tidak terbatas hanya sampai kepada pengenalan tarikhiyah, sejarah saja. Nama mereka, riwayat hidup mereka, tanggal lahir dan wafatnya, dan peperangan-peperangan mereka, dan tidak hanya terbatas sampai di situ. Bahkan itu bagian dari keseluruhan pengenalan kita kepada para sahabat, kecintaan kita kepada para sahabat. Saya ambil contoh. Salah seorang tokoh, bahkan ulama dari Jamaah Tabligh, dari Jamaah Tabligh
yang bernama Muhammad Yusuf Kandahlawi. Saya terangkan di kitab saya ini halaman 100. Dia mengarang kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Tapi dia sendiri berada di atas manhaj Sufiyah Turukiyah. Lihat, Muhammad Yusuf Kandahlawi, salah satu pembesar dari Jamaah Tabligh, Firqah Tabligh, yakni salah satu firqah tarekat Sufiyah, mengarang kitab Hayatus Sahabah. Judul diindah sekali, kehidupan para sahabat. Tetapi dia berada di atas firqah sesat, firqah Sufiyah Turukiyah. Walaupun dia menulis tentang kehidupan sahabat, tetapi karena manhajnya tidak mengikuti manhaj sahabat, dia berada di atas manhaj tasawuf sufi, maka 2/3 isi dari kitabnya itu membuat hadis-hadis dhaif dan maudhu, dan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya dan penuh dengan khurafat dan ta'yil. 2/3 dari kitabnya, dari 4 jilid besar, 3 jilid membuat hadis-hadis yang tidak sah, hanya 1 jilid. Dan di situ dipenuhi dengan hikayat-hikayat, mimpi-mimpi orang-orang sufi. Padahal dia menulis Hayatus Sahabah. Jadi tidak sebatas hanya itu. Karena itu Al-Imam Ibn Hazm mengatakan, wa kullu man salaka nahjahu, setiap orang yang mengikuti manhaj, sikap dan cara beragama mereka para sahabat, ini pelajaran sepanjang hayat kehidupan kita, mempelajari manhaj para sahabat secara terperinci, tafsil, secara pemahaman dan pengamalan, ilmu, pengamalan dan dakwah. Bodoh kalau kita mengatakan bahwa saya telah paham. Ini perjalanan panjang kita sepanjang hayat. Apabila kita ingin berada di jalan kebenaran, apabila kita ingin masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan, fa innahum as-sahabah wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Setelah sahabat siapa? Min khiyarit tabi'in, dari sebaik-baik tabi'in. Disebut khiyar sama dengan ketika para ulama mengatakan kita mengikuti salafun salih. Salafun salih terkait dengan kalimat salih. Tidak semata-mata mengikuti orang-orang yang dahulu, tidak. Salafun salih, salafun salih. Karena kita mengetahui bahwa sebagian dari pemimpin ahlul bid'ah hidup di salah satu dari 3 kurun yang terbaik. Karena itu para ulama mengatakan salafun salih, jadi kaum salaf yang selamat akidahnya, yang mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu Imam Ibn Hazm mengatakan min khiyarit tabi'in. Kemudian thumma ashabul hadis, kemudian para ahli hadis, para ahlul hadis, ashabul hadis, jadi mereka yang berpegang dengan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Di kitab saya ini ada yang kurang, cetakannya hilang, salah cetak waktu itu kurang. Itu adalah lanjutannya, wa man ittaba'ahum minal fuqaha'i jilan fajilan. Dan orang yang mengikuti mereka dari kaum fuqaha, ahli hukum Islam, al-faqih, para fuqaha, dari zaman ke zaman, ila yaumina hadza, sampai hari ini, yakni hari di mana Ibnu Hazm hidup. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah kurang lebih. Berarti beliau hidup di akhir abad keempat sampai pertengahan abad kelima Hijriah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah adalah para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti manhaj para sahabat dari para tabi'in, kemudian Ahlul Hadis dan para fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Wa man ittada bihim minal awwami fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihi. Dan semua orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, ashabul hadis, para fuqaha yang berada di atas manhaj yang hak, minal awam, dari orang-orang awam seluruh kaum muslimin, fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan di barat bumi, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah atas mereka. Ini ta'rif atau definisi Ahlus Sunnah yang lengkap. Oleh karena itu sering dibawakan perkataan dari Imam Ibnu Hazm oleh para ulama yang sesudah beliau. Saya tidak bawakan perkataan Imam ini karena telah masuk semuanya di sini. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah dan mengikuti manhaj al-muhajirin wal ansar, itu ahli Sunnah. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Hazm memperinci. Pertama, Ahlus Sunnah, Ahlul Haq. Selain dari Ahlus Sunnah, fa Ahlul Bid'ah. Semuanya, mereka sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, yang berada di manhaj bid'ah dan ahlul bid'ah. Sikap dan cara beragama mereka bid'ah. Kalau mereka belum mengetahui, maka mereka tidak terkena sanksi atau hukum. Karena itu ad-da'wah, wajib didakwahkan. Karena ini asas din yang sedang kita bicarakan, ini merupakan fondasi dasar, usul dasar-dasar din agama. Ini hancur, maka seluruh bangunan kehidupan keagamaan kita akan runtuh, dan kita akan berada di dalam kehairanan, kebimbangan, keraguan, kelemahan di dalam beragama. Selain kita akan tetap berada di dalam kejadian yang sangat dalam sekali. Karena manhaj ini manhaj ilmiah, ahlul haq. Selain mereka ahlul bid'ah, kemudian dijelaskan mereka sesungguhnya adalah para sahabat. Tuh, pertama ahlus sunnah as-sahabat. Karena itu kalau diitlaqkan as-salam, salaf itu sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti orang yang mencela as-salaf, dia mencela para sahabat. Kalau dia mencela para sahabat, berarti dia mencela Al-Qur'an Al-Karim yang telah memuji para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka adalah para sahabat. Kemudian setiap orang yang mengikuti manhaj mereka, Ibnu Hazm berbicara dulu tentang ahli ini. Pertama tabi'in,
dan yang mengikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang dalam hadis mutawatir dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, 3 generasi terbaik. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan ashabul hadis, kemudian para fuqaha, semua mereka adalah pembesar ulama, para imam. Setelah itu seluruh kaum muslimin, dengan syarat kaum muslimin itu mengikuti manhaj para sahabat. Wa man iktada bihim minal awam, umumnya kaum muslimin. Yang pertama ahli ilmu dulu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ashabul hadis, para fuqaha dari zaman ke zaman seterusnya. Kemudian merata kepada seluruh kaum muslimin dengan syarat wa man iktada bihim, dan orang yang mengikuti mereka minal awam, dari orang-orang awam, fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan di barat bumi, di mana saja mereka berada, maka mereka semuanya masuk ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sudah demikian, maka rahmat Allah akan tercurah atas mereka, keberkahan akan datang. Inilah ahlul haq, inilah ahlus sunnah, inilah jalan yang lurus yang wajib bagi setiap muslim menempuhnya, berada di atas jalan ini. Kalau tidak, maka mereka akan berada di atas salah satu jalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, subulul mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi. Maka selain dari ahlus sunnah, ahlul bid'ah, mereka yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, ahlul bid'ah, mereka tadi pertama sudah saya sebutkan, Asy-Syiah, Ar-Rafidah, kemudian Al-Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti Khawarij, para pengikutnya dari zaman ke zaman, mereka adalah ahlul bid'ah, berada dalam firqah yang sangat sesat dan menyesatkan. Dahulu muncul satu firqah yang dinamakan langsung oleh Rasulullah SAW Al-Khawarij. Al-Khawarij, sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, saya jelaskan di kitab saya ini, Al-Khawarij kilabun nar. Al-Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Dinamakan mereka Khawarij karena mereka telah keluar dari ketaatan kepada imam, kemudian mereka membuat manhaj tersendiri, yakni pengkafiran mutlak kepada siapa saja dari kaum muslimin yang mengerjakan dosa-dosa besar. Mereka telah mengkufurkannya dan mengatakan bahwa orang-orang ini kekal di neraka, dan seterusnya dari bid'ah-bid'ah Khawarij banyak sekali. Maka dari zaman ke zaman, apabila kita membaca tulisan atau mendengar ceramah meneriakkan slogan-slogan jihad, walhal mereka orang yang paling jahil tentang jihad, kemudian memanaskan kaum muslimin,
menanamkan kemarahan dan kebencian di hati kaum muslimin terhadap penguasa-penguasanya, terhadap pemerintahannya, terhadap rakyatnya, maka orang ini terkena syubhat khawarij. Hati-hati, dia berjalan di atas manhaj khawarij. Karena syiarnya khawarij, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak, tetapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Kalimat ini kalimat hak, firman Allah Jalla wa'ala, yakni kewajiban manusia bertakdim kepada syariat Allah. Tetapi yang dimaksudkan, dimaui oleh khawarij adalah kebatilan, yakni pemahaman mereka yang rusak dan salah terhadap kitab Allah. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala pernah mengatakan bahwa inti kesesatan khawarij adalah kerusakan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Jadi pemahaman mereka terhadap Al-Quran sangat buruk sekali, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Tetapi berbicara tentang kitabullah, maka anak cucu khawarij tampil menaiki mimbar-mimbarnya, membawakan ayat-ayat Al-Quran, menyerukan kepada jihad. Tidak ada yang menentang jihad, tidak ada yang mengecilkan jihad, tidak ada yang merendahkan jihad. Tetapi kita perlu berbicara atas dasar al-ilmu, al-qaul, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Tapi yang mereka maksudkan dengan jihad di antaranya adalah memberontak, menentang pemerintahan, mengkafirkan para penguasa muslim. Ini adalah syubhat khawarij. Bom-bom yang telah dilakukan oleh sebagian orang, bom bunuh diri dan bom ini dan bom itu semua mereka dah terkena masuk ke dalam manhaj khawarij. Oleh karena itu ketika khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, maka langsung dijawab oleh ahli kalimat haqqin urida biha al-batil. Kalimat haqq, kalimat haqqin itu kalimat yang hak, tetapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Yani tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dia benar dan berada di atas kebenaran, dan yang disampaikan itu benar. Tidak, belum tentu. Kalimat yang hak apa? Alkitab dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, itu kalimat hak. Karena firman Allah Jalla wa'ala semuanya adalah hak. Al-haqqu li rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Yang hak itu dari Rabb, maka janganlah sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ma kharaja minni illa haq, tidak keluar dariku sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya melainkan kebenaran. Berarti kalimat yang hak, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, itu kalimat hak. Tidak setiap orang yang membawakan kalimat hak, yang membawakan ayat Al-Quran, yang membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW berada di atas kebenaran, dan apa yang dia sampaikan itu benar. Tidak. Lihat khawarij langsung membawakan ayat-ayat Allah di hadapan salah seorang khalifah yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pembesar para sahabat ahlul jannah, saudara dekat Rasulullah SAW, jadi kerabat beliau, bahkan menantu beliau. Ma'ruf sirahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat khawarij berhujjah di hadapan pembesar sahabat ini. Inil hukmu illa lillah, langsung dijawab oleh Ali. Lihat manhaj para sahabat.
tidak tertipu dengan orang membawakan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dilihat manhajnya, pemahamannya bagaimana. Karena itu kata Ali, kalimat haqqin urida biha al-batil, itu adalah kalimat yang hak, tetapi yang engkau maunya adalah kebatilan. Jadi engkau pergunakan kalimat yang hak itu demi untuk memperkuat bid'ah, demi untuk menegakkan bid'ah, demi mengikuti hawa nafsu. Urida biha al-batil. Karena itu yang tadi saya katakan, secara ilmu, pemahaman, mengikuti para sahabat. Demikian juga tatbiqul amal, penerapan amalnya. Maka berpisahlah, bercerailah Khawarij dari manhaj para sahabat. Maka kita melihat orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin di negeri-negeri mereka, yang tidak atau belum berhukum dengan hukum Allah secara sepenuhnya, khususnya para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang belum berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan secara mutlak. Ini adalah pemahaman atau manhaj Khawarij. Ahlus Sunnah memperinci kenapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah dia telah mengetahui atau belum? Sudah ditegakkan hujjahkah, alasan kepadanya, atau belum? Sudah diberitahukan atau belum? Kalau dia sudah tahu, kenapa dia, pertanyaan kedua, kenapa tidak menjalankannya? Diperinci. Kalau jawabannya bahwa dia beriman tapi dia tidak menjalankannya karena sebab-sebab tertentu, bukan dia menolak, tidak ada penolakan darinya, maka dia tidak dikeluarkan dari Islam, walaupun dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar dan berada di tepi jahannam. Yang dikatakan Muslim, Muslim yang fasik, Muslim yang zalim, itu setelah ditegakkan hujjah oleh ahli ilmu. Tapi siapa yang mengingkari hukum Allah, bahwa hukum Allah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, hukum Allah sama saja dengan hukum buatan manusia, atau bahkan hukum buatan manusia lebih baik, lebih cocok untuk zaman sekarang, untuk kaum kita, untuk bangsa kita, maka dia telah keluar dari Islam. Tetapi wajib terlebih dahulu didakwakan, ad-da'wah ila Allah, ditegakkan hujjah padanya. Siapa yang menegakkannya? Al-ulama. Bukan dari atas mimbar mencaci maki, memanas-manasi kaum muslimin. Pulang dari majelis tidak ada iman di hati bertambah, yang ada adalah kemarahan, kebencian. Tidak ada ilmu, yang ada adalah kejahilan. Karena itu muncul tindakan-tindakan kebodohan yang akan menghancurkan negeri kaum muslimin sendiri. Hilang keamanan berganti dengan ketakutan. Hilangnya barakah dan rahmat berganti dengan azab. Hilangnya persatuan berganti dengan cerai-berai. Dan seterusnya. Lihat, Khawarij adalah orang-orang yang bodoh. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk berjidal, berdebat dengan Khawarij yang ribuan orang banyaknya ketika itu. Maka kurang lebih 2000 orang rujuk kembali kepada yang hak. Selebihnya tetap berada dalam kesesatan. Siapa yang tidak mengikuti kelompoknya kafir, itu masuk dalam manhaj Khawarij. Paling tidak terkena syubhat Khawarij. Berarti anak cucu Khawarij begitu banyak.
Karena para ulama menyebutkan usulul firaq, biangnya atau ketua-ketua firqah itu ada beberapa macam. Kan saya jelaskan di kitab saya ini di halaman 36 dan seterusnya, 37 dan seterusnya. Usul firaq, usul dasar-dasar yang dimaksud di sini adalah ketuanya firqah-firqah. Firqah-firqah yang lain bercabang dari firqah-firqah yang besar. Yang pertama dikatakan Rafidah atau Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Ada yang menambahkan Jahmiyah dan Jabariyah. Jadi 6. Ini biangnya, ketuanya firqah-firqah. Yang lain bercabang dari sini, atau muncul firqah-firqah yang lain. Muncul lagi kesesatan firqah Mu'tazilah yang menjadikan akal segala-galanya. Akal terlebih dahulu, baru wahyu. Nah, anak cucunya berkembang terus sampai pada zaman ini. Kalau saudara membaca tulisan-tulisan Said Qutb di kitabnya Fi Dhilalil Quran, di antaranya, maka tulisan-tulisan beliau menciptakan, menimbulkan jamaah takfir, kelompok yang suka mengkafirkan, jamaah takfir. Beliau terkena syubhat Khawarij. Karena itu beliau menciptakan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hukum. Yang dimaksud adalah kewajiban manusia mengikuti syariat Rabbul Alamin. Ini hak. Ini bukan tauhid yang berdiri sendiri, tapi tauhid ini, hakimiyah ini, masuk ke dalam tauhid ubudiyah, peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kewajiban manusia bertahkim kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang mereka maksudkan ini, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin ini, adalah pengkafiran kepada penguasa-penguasa muslim, bahkan pengkafiran kepada masyarakat kaum muslimin yang hidup di negeri-negeri Islam yang sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini beliau tulis di kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Tulisan beliau ini membuahkan kebangkitan jamaah takfir. Ini adalah syubhat Khawarij. Demikian juga dengan Hizbut Tahrir. Ini adalah kelanjutan dari Mu'tazilah. Karena asasnya adalah ar-ra'y, kemudian wahyu, dan penolakannya kepada hadis-hadis ahad sebagai dasar bagi akidah, dan penolakannya akan adanya azab dan nikmat kubur dan lain-lain. Penolakannya juga terhadap turunnya Isa bin Maryam. Ini kelanjutan dari Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah berada di segala tempat, sama dengan firqah Jahmiyah yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, akidahnya asasnya adalah kitabullah dan sunnah, yang kedua-dua adalah wahyu dari Rabbul Alamin. Di atas segala-galanya, akal dipergunakan untuk
memahami wahyu, seolah-olah akal itu sebagai khadim, sebagai pembantunya wahyu yang melayani wahyu. Wahyu ada dua, wahyu Al-Quran, wahyu As-Sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, falasifah, mutakallimin, dan seterusnya, sampai kepada Hizbut Tahrir. Semuanya mengasaskan, mendasarkan madhabnya akal menjadi asas, baru wahyu. Akal yang menjadi asas. Maka apabila menurut mereka, kalau akal mereka bertentangan dengan kitabullah, maka mereka robah makna kitabullah itu. Kalau akal mereka bertentangan dengan hadis, maka mereka tolak hadis itu. Karena itu Mu'tazilah menolak seluruh hadis yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur. Seluruh hadis yang berbicara tentang adanya takdir Allah Jalla wa'ala, mereka tidak mengimani, mereka tolak. Bahkan mereka celak sahabat yang meriwayatkannya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain. Karena asasnya adalah akal berwahyu. Demikian juga Jahmiyah, demikian juga Murji'ah yang menghilangkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah masuk ke dalam pemahaman Asy'ariyah, bukan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Harus kita bedakan antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan madhab Asy'ariyah. Para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum jami'an, semuanya mengi'tiqadkan, meyakini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy, dia bersemayam, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Mu'tazilah tidak. Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah dan lain-lain mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di segala tempat. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Yang dimaksud dengan istiwa, bersemayam, bukanlah secara hakiki, tetapi yang dimaksud adalah istaula, menguasai. Ini merubah kitabullah dengan akal dan ra'yu mereka. Walaupun mereka katakan dalam rangka mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Ini pembicaraan atas dasar kejahilan dan kebodohan. Kalau semuanya berpulang kepada akal dan hawa nafsu mereka. Jadi akal mereka yang sakit dan goncang, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah terperangkap dengan paham Mu'tazilah dan Jahmiyah. Karena itu kalau saudara berjalan keliling Indonesia ini, saudara bertanya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren atau di perguruan tinggi, dengan pertanyaan yang pernah diajukan Rasulullah SAW kepada seorang budak perempuan kepunyaan seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka umumnya mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban seperti jawaban budak perempuan.
yang telah disetujui oleh Rasulullah SAW, bahkan disaksikan oleh beliau akan keimanan budak perempuan. Itu aina Allah. Budak perempuan itu menjawab fis sama. Tapi jawaban yang Rasulullah akan terima, saya tidak tahu. Atau Allah ada di mana-mana, atau lebih sesat dan lebih kufur lagi, Allah ada di diri kita ini. Bahkan ada yang marah, dia boleh bertanya aina Allah. Ini tidak ada adab, karena akan memberikan kesan bahwa seolah-olah Allah berada di sebuah tempat, di satu tempat. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan semuanya. Karena itu budak perempuan dengan enteng dan ringan menjawab sesuai dengan akidah yang tertanam di hatinya, yang diajarkan oleh tuannya, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang kerap duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina Allah fis sama. Di mana Allah? Di langit, yakni di atas langit. Yang dalam Al-Quran dikatakan tsumma istawa 'alal 'arsy, dia bersemayam di atas 'arsy. Ini akidahnya al-Imam A'immatul Arba'ah, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad. Akidahnya seperti ini. Maka sangat disesalkan dan disayangkan kaum kita yang bermadhab dengan madhab Syafi'i pengakuan dan berakidah dengan akidah Asy'ariyah, tidak mengerti dan tidak tahu apa yang diiktikadkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya akan bahas ini insyaallah taala pada tanggal 9 nanti di Islamic Center. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, akidahnya, mazhabnya, manhajnya, dan seterusnya insyaallah taala, agar kita tahu apa sebenarnya i'tiqad yang diyakini oleh al-imam. Ya, ini terkena syubhat manhaj dari firqah sesat Mu'tazilah dan Jahmiyah.